khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, yakni Al-Ustaz Ahmad Namu. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, Allah limpahi keberkahan, Allah berikan luas rezeki, Allah jadikan anak keturunannya jadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, saya mau Ustaz Namu kayaknya paling ganteng di sini. Ada lagi mau Joko. Enggak. Mau Joko. Sekalinya adanya saingan Bang Jo. Ya, lewat itu mah. Lewat mana Tat? Ya Allah, Rabbi ya Karim, Alhamdulillah. Banyak banget habis orang tadi saya jalan beleberan itu sampai di luar. Iya, Insya Allah ini kurang lebih mah kayaknya ada 2.500 orang. Iya. Mudah-mudahan tanda hari ini diberkahi oleh Allah. Terhormat juga teteh saya, guru kita bersama Al-Ustazah Elin Marlina. Kita doain guru kita mudah-mudahan sehat, panjang umur, luas rezeki, Allah permudah segala urusannya, Allah jadikan anak turunan semua jadi anak yang saleh dan salehah. Segenap para dewan guru yang banyak yang hadir nih, Ustazah sebelah kiri saya banyak yang hadir ya. Ada kali ini 80 orang ada. Sehingga belah kiri ada, belah kanan juga Ustazah juga, apalagi yang produk cakep banget lagi terlibat kembang. Lagi ngapa nengkreng di situ lagi neng? Kembangnya takut ketuker sama kerudung itu. Kembangnya sama. Doain guru-guru kita biar pada sehat semuanya ya Bu. Umurnya biar pada panjang, biar pada sehat badannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahi keberkahan, serta Allah jadikan anak keturunannya anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para asatizah, saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu. Kalau saya sebutin sampai beduk Johor nggak rapi-rapi, saking banyaknya. Ya, baik ustazah di dalam kota maupun di luar kota. Ya, ini termasuk Ustazah Elin luar kota, ke Tangerang. Mau ke rumah beliau lewat pesawat dulu, ya, lewat parameter. Para ibu-ibu yang hadir pada majelis maulid pada siang hari ini, mudah-mudahan kita minta sama Allah Ta'ala hadirnya kita di tempat ini, adanya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak keturunan kita jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau udah siang perut lapar, mata awang-awangan, diajak ngomong juga romannya orang nyambung. Sebenarnya inti maulid itu bukan ceramah. Inti maulid itu bukannya kita ngedengerin Pak Ustadz nyampain tausiah, tapi inti maulid adalah kita berkumpul bersama
membacakan sirah nabawiyah, kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita membacakan kemuliaan manqabah yang ada yang tadi udah dibacain. Macam-macam makanya kita biasa nyebutnya dengan baca rawi maulid, di mana di situ banyak manqabah, banyak kemuliaan yang disebut. Cuman sayangnya aja kita kagak ngerti. Tapi guru kalau kayak begitu dapat nggak fadilahnya? Dapat tentu. Maka alhamdulillah dengan adanya maulid di mana-mana, saya sering bilang sama ustazah yang suka pada hadir kata saya, ustazah biarkanlah kita majelis kecil-kecilan bikin maulid setiap majelisnya, walaupun majelis ikro-ikroan tuh bikin maulid, walaupun cuman berlima berenam bikin maulid. Nah, maulid ngapain? Kumpul bareng-bareng baca rawi maulid, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya adalah tanzilur rahmah, turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan menyebutkan para wali itu bisa menyebab turunnya rahmat, bagaimana yang kalau kita sebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajanya para wali, biangnya para wali, bahkan beliau adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, raja para nabi dan para rasul. Apa pada bengong? Sekarang bener ya, kita ngaji serius-serius banget. Nah, lagi guru ngomongnya serius bener, orang perut udah lapar ini. Tenang, insya Allah ada makanannya. Saja itu udah masak katanya. Udah masak, udah ada insya Allah. Ya, kebagian lah nasi sarang satu mah. Iya, sarang satu bukan. Udah dibungkusin, alhamdulillah. Memang kenapa kudu ada acara model begini? Karena memang di acara begini doang kita ini merasa bahwa kita kayaknya mani iman kita rada terjaga. Kita kalau di rumah ya habis hati kegerutu mulu. Kalau nggak ngegerutu sendiri urusan kerjaan ngomelin laki paling. Emang kagak dosa itu? Lo dosa. Kalau kagak ngomelin laki ngerumpi sama tetangga. Kalau ngerumpi sama tetangga update status. Update statusnya apaan? Ngeluh lagi aja. Cucian kagak rapi-rapi udah 2 baskom adanya. Karena kalau minjem istilah ekonomi, iman kita itu fluktuatif. Nyai ngerti apa kagak saya ngomong begitu? Fluktuatif, kalau kata orang gondang itu naik turun. Iman kita itu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita naik turun. Kalau kita tanya kepada diri kita, jawab yang jujur, kira-kira iman kita banyakkan naiknya apa banyakkan turunnya? Tuh situ yang jawab bukan saya. Nah, kita sholat cuma 5 waktu. Sholat juga nggak ada orang sholat lamanya sampai setengah jam. Ya, paling yang lama banget 10 menit. Apalagi kalau sholat di rumah, apalagi ibu-ibu ya sholat emang nungguin waktu sholatnya juga sambil nungguin laki. Ada yang sambil ngantuk-ngantuk sholat zuhur mah. Ada yang sambil nonton film. Sholatnya nungguin iklan. Begitu iklan baru sholat. Sholatnya lama kali guru ya boro-boro. Wudhu campur sholat langsung nyopot mukena kurang lebih 5 menit. Kita 5 menit doang dikali 5 kali cuman 25 menit kita taat sama Allah Ta'ala. Sisanya ngapain? Emang ada kita sambil masak sambil selawatan boro-boro.
Mang ada kita sambil ngiris bawang sambil tahlil la ilaha illallah emang ada kita sambil masak ngaduk penggorengan sambil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mang ada kayaknya jarang, tapi ketika kita kumpul di majelis model kayak begini, pagi kita udah selawatan, nungguin banyak dikit jamaah tahlilan, ya udah kumpul rame-rame baca maulid, dan alhamdulillah dari jam 7 tadi acara dimulai sampai waya gini kita masih duduk di tempat ini dalam keadaan bercucuran pahala. Coba kalau di rumah musuhnya cucian lagi, ke belakang nemu cucian piring, mengsor kanan cucian baju, mengsor kiri ada setrikaan, masuk ke ruang tengah berantakan, masuk ke ruang tamu berantakan, masuk ke kamar laki masih tidur. Emang hati kagak gerutu itu. Jadi salah mulu, jadi makanya alhamdulillah bisa datang ke sini udah mah bisa pada ketawa, girang-girang banget tuh mukanya, senyumnya indah-indah banget, dandannya cakep-cakep banget, pahalanya banyak. Maka iman kita itu bisa yazidu bitta'ah, naiknya gara-gara taat. Ini kalau lagi di majelis begini nih, alhamdulillah nih mukanya pakai orang bener semua ini. Kalau lagi di majelis kita mukanya cakep, anggun nih, kalau di center pakai kamera, ya Allah tuh orang mana itu cakep banget. Walaupun kalau lagi di rumah mah masya Allah Rabbil Karim. Dan au-aukan ngomel mulu sama laki, mudah-mudahan amin. Lempangan lagi di majelis taklim mah kelihatannya mah kalem banget ya. Ini ya namanya. Kalau lagi di rumah pakai macan, habis lakinya jadi iles-iles. Kenapa? Muka orang taat beda. Orang kalau lagi taat mukanya beda. Makanya mukanya taat kita timbulnya di mana? Ketika kita sedang berada di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis maulid, disitulah muka taat kita nongol. Saat itulah iman kita naik. Alhamdulillah. Ini kalau di sini kan kalau ditawarin nih, ibu-ibu mau duit halal apa duit haram? Jawabnya halal lah Pak Ustadz. Ya gimana sih? Saya mah biar kata dikit juga halal. Lagi ngaji. Nah kalau di rumah mau ditawarin duit halal duit haram, tergantung. Itu jawabnya. Lakinya ngasih duit, neng, ini ada duit halal, ini mah duit saya, boleh kerja, ini mah abang boleh kerja, gaji 3 juta, ini 3 juta halal, teringat abang, ini mah ada tadi duit boleh bohongin bos, ini mah ada panas nih duitnya, neng. Berapa bang? Ada 30 juta. Neng yang 3 juta aja ya. Ini yang 30 juta mah duit sial namanya. Ini mah duit panas. Neng mah jangan. Ini mah duit haram. Apa kagak berontak itu dia? Menerima duit 3 juta, lakinya 30 juta. Ngamuk hatinya, jadi comot aja. Bodo amat lah bang sekarang mah. Duit setan juga saya telan-telan aja. Yang penting banyak. Jarang-jarang megang duit 30 juta. Emang begitu, bukan ibu doang, semua termasuk ustadz sama, ustazah juga sama. Makanya ustadz mah pada sering ngajar, ustazah pada sering ngajar, nyelamatin iman. Ustadz juga kalau kelamaan kagak hadir di majelis ilmu mati juga, disebutnya doang ustadz.
Kalau dia nggak datang ke majelis taklim sama mati juga dia punya iman. Maka turunnya iman kita kalau nggak ada majelis seperti ini itu lebih banyak. Maka bersyukur sama Allah Ta'ala, alhamdulillah di kampung kita masih ada majelis-majelis maulid, majelis-majelis taklim, banyak ustazah yang ngajakin buat maulid. Mudah-mudahan tuh kita semua kecipratan berkahnya. Ditambah lagi coba di majelis maulid mah kita mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mahalul qiyam memuji Nabi. Lihatin orang kalau mahalul qiyam sedep banget rasanya. Ada yang sampai nangis kadang. Kenapa? Membayangkan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Kita berdiri tegak sambil baca maulidan. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husni mara'aina qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Itu kan isinya semuanya muji Nabi. Asyraqal badru alaina, asyraq timbul terbit al badru bulan purnama alaina kepada kita. Ketika timbul bulan purnama fakhtafat minhul buduru, maka budur yang lain, badr yang lain, bulan purnama yang lain ikhtafat meredup semuanya. Nabi Muhammad datang dengan membawa cahaya keindahannya. Semua bulan-bulan purnama yang ada di muka bumi, keindahan yang ada di muka bumi saat itu redup, ketutup dengan indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad digambarkan badannya bercahaya. Bahkan beliau itu diriwayatkan beliau tidak memiliki bayangan. Ibu ada bayangannya? Ada ya, semua kita punya bayangan. Nabi Muhammad nggak ada bayangannya, Bu. Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Beliau itu dikatakan di dalam syairnya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau katakan, kata Syekh Nawawi di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayahnya, itu beliau membuat syair tentang kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada disebutkan salah satu kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi qalbihi lam yanam wal ainu qad na'asab. Tidak pernah tidur hatinya walaupun matanya merem. Wala yurazillahu fi syamsi zufatani. Dan beliau enggak pernah kelihatan bayangannya untuk orang-orang yang sering memperhatikan beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beda beliau sama kita, basyarun lakal basyar.
manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa kal lu'lu'il bainal hajar, bahkan beliau itu seperti permata di antara bebatuan. Maka Nabi Muhammad asyraqal badru alaina fakhtafat binhul buduru, makanya kata sahabat misla husnik ma ra'aina, seperti yang ganteng kayak engkau ya Rasul, ma ra'aina, kami nggak pernah lihat. Orang paling ganteng Bu, orang Arab mah jeleknya aja ganteng. Kalau orang kita kan jeleknya beneran jelek. Iya kita hidung semblot ke dalam, mukanya hitam keling udah kayak tabunan, badannya pendek kan jelek kata kita mah. Kalau kata orang Arab mah, orang Arab nih jeleknya aja cakep. Bagaimana cakepnya? Yang cakepnya ganteng banget orang Arab, badannya putih, berewokan, hidungnya kayak perosotan TK, badannya tinggi, gagah, berbulu, masya Allah, tangannya gede-gede, masya Allah, tangannya gede-gede dia mah, jempolnya segede pisang Lampung. Orang Arab, kita kalau padokin sama orang Arab kita tembeleng. Oh, badannya tinggi, gagah, orang Arab aja ganteng. Begitu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab sendiri ngomong kayak begitu. Misra husnik maro'aina, ya gantengnya tapi model kayak Nabi Muhammad kami nggak pernah lihat ya Rasul. Masya Allah. Tuh, ya beda sama orang Afrika. Kalau orang Afrika mah gantengnya aja jelek. Apalagi jeleknya? Iya. Orang apa aja guru? Dia mah kulitnya keling-keling banget. Lah kalau di kita orang jelek kata kita, orang kulitnya kayak sawo mateng. Ya, itu mana kayak sawo mateng warnanya, udah mana orangnya pekeringet mulu, udah karena begini mulu, jelek banget. Kata orang Indonesia jelek, pindahin ke Afrika, ganteng dia. Jadi mohon maaf kalau yang ada rada-rada hitam, ibu-ibu, bapak-bapak bukannya jelek, cuman salah negara doang. Salah negara doang. Enggak ada yang jelek, ganteng semuanya. Itu guru, orang kalau di Papua hitam-hitam banget, enggak aja salah negara doang. Kalau ditaruh di Afrika mah dia tetap ganteng. Tapi orang kita, gantengnya kita diadu sama orang Arab, gantengan orang Arab kemana-mana. Orang Arab diadu sama gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sendiri bilang nggak ada yang pernah seganteng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu saking tawadunya, makanya yang bilang Nabi Yusuf ganteng siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mah kan nggak ada yang pernah ngelihat Nabi Yusuf. Kita dapat kabar bahwa Nabi Yusuf adalah Nabi terganteng. Siapa yang ngabarin? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis-hadis yang ada, kata Nabi Muhammad, Nabi paling ganteng Nabi Yusuf. Kenapa? Nabi Muhammad gak mau sombong. Makanya beliau katakan Nabi paling ganteng Nabi Yusuf. Padahal kata sahabat, Nabi Yusuf kalau digambarkan dia hanya setengah bulan Badar, tapi Nabi Muhammad kal badri, seperti bulan utuh. Masya Allah. Jadi gantengnya Nabi Yusuf baru separuh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gantengnya kayak gimana sih guru? Ya jangan pakai ditanya kayak bagaimana. Kita kalau ngelihat bisa melongo. Jangan ngelihat Nabi Muhammad, lihat Nabi Yusuf aja. Ketika Zulaikha itu dikatain bego sama temen-temennya, Zulaikha bego banget sih, bisa jatuh cinta sama pembantu, sama budak. Iya, dikatain bego Zulaikha. Mengapa sih kayak kagak ada orang lain aja, kayak kagak ada raja aja? Zulaikha nggak pakai nyangka. Kata Zulaikha, besok makan siang datang ke rumah saya. Kata
Zulaikha. Sama Zulaikha diundang ke istana, begitu lagi pada makan, lagi pada ngupas pisang, lagi pada ngupas apel, Nabi Yusuf disuruh lewat sama Siti Zulaikha. Yusuf masuk lewat ke tempat makan. Begitu Nabi Yusuf lewat, itu orang yang hadir di tempat makan, teman-temannya Siti Zulaikha, teman-teman sosialita ya. Semua pada bengong lihatin Nabi Yusuf, pada menganga. Ada yang bahkan diriwayatkan dia lagi motong apel pakai pisau, nggak sadar tangannya yang keiris. Saking gantengnya Nabi Yusuf, pantesan Siti Zulaikha itu beliau apa bahasa kita ya, tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Itu siapa ceritanya yang ngisahin? Yang ngisahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau mau tahu Nabi paling ganteng adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misla husni kamara'aina qattu ya wajah sururi. Qattu, ada kata-kata qattu lagi. Apa itu qattu? Sama sekali. Wahai Rasulullah, mislah husnik maro'aina qattu, yang ganteng kayak kamu kami nggak pernah lihat sama sekali. Ya wajah sururi, wahai orang yang wajahnya selalu gembira, selalu senang. Nabi Muhammad kalau dilihat enak. Kenapa enak? Karena kemana-mana beliau itu selalu tersenyum. Orang kalau cakep bu, kalau cakep senyum nambah cakep. Tapi kalau cakep cemberut aja jadi jelek. Ibu lihatin ustazah dah, ustazah kan cakep-cakep banget ya. Kalau lagi senyum nyerenyes hati kita. Tapi ada ustazah bu ngajar begini aja. Cemberut aja, yang cakep aja jadi jelek. Apalagi mah yang jelek. Udah mah jelek cemberut aja gitu. Iya. Wajah surur, keluarin bu wajah berserinya. Itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita masalah di rumah mau sebesar apapun, rumitnya masalah kita sebesar apapun, ketika datang ketemu dengan orang, lupain masalah di rumah, tampakkan wajah surur, girang aja. Bu Haji, sehat ya Bu Haji ya? Sehat. Ente Masya Allah kelihatannya berseri-seri aman, kayak orang gak punya masalah. Gak tahu aja. Nggak tahu aja dia masalahnya sabrek. Semua orang sama, semua orang punya masalah. Hanya saja orang yang hatinya lapang, dia memiliki masalah seperti tidak ada masalah. Maka hati kita itu ibarat wadah air. Makin luas wadah air, makin gak berasa kalau ditaruh garam di dalamnya. Garam kalau ditaruh di wadah air segede gelas, ditaruh 1 sendok, diaduk garamnya, nih air berubah rasanya jadi asin. Yang kedua ada air sekolam renang, ditaruhin garam sesendok, jangan sesendok, sekilo taruhin, aduk-aduk. Asin apa enggak tuh air? Agak jadi asin. Kenapa bisa kayak begitu? Ternyata masalahnya bukan garamnya. Si air gelas ditaruh garam, si air yang di kolam juga ditaruh garam. Tapi kenapa si air gelas dia menjadi asin, si air kolam nggak menjadi asin? Karena si air gelas wadahnya segelas, kecil. Air kolam wadahnya sekolam besar. Maka orang yang kalau wadahnya sempit, hatinya sempit, masalahnya mah dikit doang, cuman sesendok garam doang, masalahnya berubah jadi asin.
Emang orang kalau hatinya sempit masalahnya mah kecil, cuman gara-gara nggak dibagi duit sama lakinya, cemberut 7 hari 7 malam. Cemberutnya bukan di rumah doang, ke bawah-bawah ke tongkrongan, ke bawah-bawah ke majelis taklim. Anak siapa yang ngejomelin? Kalau tetangga main, apa sih main kesini? Suruh. Oh, habis. Jomelin gara-gara di dalam lagi berantem sama laki, gara-gara nggak dikasih duit, nggak dikasih pengen jalan-jalan ke puncak. Ada kaleng di jalan, habis dia tendang-tendangin. Tong sampah bejomelin tong sampah. Ini tong sampah ngapa di sini lagi? Padahal tong sampah dari dulu ada di situ. Jomelin. Emang apa? Hatinya lagi asin gara-gara ada garam. Padahal garamnya cuma sesendok doang. Ngapa berubah jadi asin semuanya? Wadahnya cuma segelas. Tapi coba kalau ibu punya wadah sekolah renang, hatinya lapang, luas hatinya, masalahnya ditaruh banyak, garam ditaruhin. Nggak cuma sesendok, sekilo itu garam. Anak lon bayaran sekolah, laki dipecat dari kerjaan, gaji bulanannya belum turun, mana kerudungan, kostum belum bayar. Iya, iya, masalahnya kan masalah itu. Mana ada 4 majelis taklim, 4-4-nya bikin kostum, semuanya masih pada ngutang. Anak yang pertama pengen masuk kuliah, anak yang kedua pengen lulus SMP pindah ke SMA, ada lagi anak yang gede kawin sama orang bercerai, macem-macem masalahnya, puyeng mumet. Lembangan datang ke majelis taklim mah cerah aja bukan? Datang mah begitu aja tuh. Kata orang, ya Allah, kok enak banget ya orang hidup kayak kagak ada masalah. Dia jawabnya bilang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di luar mah alhamdulillah sambil nyengir. Kalau di rumah mah alhamdulillah tapi sambil nangis. Alhamdulillah. Kok bisa? Dia itu masalahnya banyak, tapi kok dia tenang-tenang aja? Kok bisa problematika hidupnya banyak, tapi tenang-tenang aja? Kok bisa utangnya udah sekuping, tapi iya sekuping. Kalau saya hero masih bisa napas. Kalau sekuping kan udah gak bisa napas, udah ngapa-ngapa diteleponin mulu lagi. Kok bisa udah kelilit utang masih tenang-tenang aja? Kok bisa lagi berantem sama lakinya tapi tenang-tenang aja? Oh ternyata satu, dia punya hati lapang kayak kolam renang. Maka itu intinya, makanya sering-sering hadir di majelis taklim, belajar bagaimana melapangkan hati kita. Orang kalau di rumah aja mumet, ngerasa kayaknya paling menderita sendiri. Coba di majelis taklim mah dia kumpul bareng-bareng, walaupun cuma adu penyakit doang, tapi dia bersyukur sama Allah Ta'ala. Dia lagi begini nih, udah mulai jam 11, posisi duduk udah berubah. Ya tadi mengsor kanan, tadi mengsor kiri, ada yang dengkul udah mulai naik dengkul, ada yang udah mulai selonjoran, nyender, mulai mijit-mijit kaki. Gue tanya sama temennya, ngapa kok? Ada temennya gitu, ngapa kok? Nggak tahu, ini kaki, sebutan aja. Ada temannya, sama, saya pinggang. Kalau bangun susah banget, kalau udah duduk bangun susah. Iya, kata yang temennya sebelah lagi, wah sama kayak saya juga sama, badan pada sakit aja dari kemarin. Udah berobat belum ada bekasnya ini. Ya Allah, nggak taunya pas kita kumpul mah bukan kita doang yang sakit, semuanya sakit. Gara-gara begitu akhirnya tiga-tiganya ketawa bareng. Ngaturin penyakit
sakit doang ngaji tapi kita girang. Kata kita sih alhamdulillah saya kesemutan doang. Itu lebih parah gitu. Sabar ya Bu ya, sabar. Akhirnya bisa ngomong sabar sama orang. Bisa ngomong sabar sama orang padahal di rumah. Kalau di rumah malah sendirian aja, ngerias sendiri. Mana laki gak ada hidup-hidupnya laki. Kita sakit lagi main burung aja burung. Kaki burung dimandiin, bukan kita dimandiin. Kita belum dimandiin, burung dimandiin. Guru ditawarin uduk kali, Neng lagi sakit mau uduk kali, mau uduk kagak. Iya aja sendiri aja. Masya Allah Rabbil Alamin. Update status lagi lakinya, bini lagi sakit kagak bisa ngopi. Laki sejalan dangkalan amat ya. Ngerenyes kita di rumah mah sendiri-sendiri. Anak pada sibuk sama kerjaannya, pagi udah pada jalan kerja. Yang gedean dikit udah pada main sama temennya. Laki main sama burung. Kadang kalau Sabtu begini, apalagi Sabtu Minggu janjian sama temennya mancing. Kita di rumah tinggal ngerenyes sendiri. Aduh, udah remason, GPU, udah dilasin semuanya. Udah tak adu-adu sendirian doang. Lempengan dateng mah ke majelis taklim, padahal kakinya kesemutan, padahal pinggangnya sakit. Girang bareng aja lantas. Emang kita kudu begitu. Kenapa? Belajar biar hati kita luas, biar kita jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu guru, karena Nabi itu adalah ya wajah sururi, orang yang wajahnya selalu berseri-seri. Maka orang yang girang berseri-seri kan muka ahli surga. Direwayatkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang masuk ke dalam surga dalam keadaan gembira, senang, happy, mukanya senyum lebar selebar jangkar. Apalagi begini senyumnya ada isi kuping senyumnya di sini. Lebar banget hilang. Mudah-mudahan ahli surga. Amin. Beda sama ahli neraka. Ahli neraka mau cemberut aja. Mereka masuk ke dalam neraka, kata Nabi, dalam keadaan masam mukanya. Tahu masam? Cemberut. Mukanya ditekuk. Hidung, pipi, mata jadi satu. Dikuncir. Itu muka ahli neraka. Makanya kita jangan latihan jadi ahli neraka, jangan. Kita latihan gira. Kenapa? Kita mah ahli surga. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya arusal khafiqaini, wahai pengantin timur dan barat. Nabi itu dijuluki sebagai pengantin. Kenapa pengantin? Karena pengantin itu kalau lagi jadi ngantin bagaikan seorang raja.
Ada lagunya tuh ya. Duhai senangnya. Iya, apa ada senangnya gitu. Dikatakan girang aja, jadi pengantin tuh girang. Nabi tuh kayak pengantin. Satu, pengantin mah datangnya aja ditungguin. Nabi itu punya santri, namanya itu disebutnya sebagai ahlus suffah, orang yang tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Obongnya nggak ada, jadi mereka pada tidur di emperan masjid. Pimpinan ahlus suffah adalah Abu Hurairah. Dia santri Nabi. Nabi jarak rumahnya ke masjid itu hanya sekitar 20 meter. Jadi kalau Nabi buka jendela itu udah kelihatan mimbar masjid. Maka Nabi dengan para ahlus suffah itu, karena Nabi masuk ke dalam rumah, mereka gak ada sembarangan orang yang bisa bolak-balik ke rumah Nabi. Ngapain ahlus suffah? Ahlus suffah sama para tamu-tamu yang datang biasanya nungguin di masjid, nunggu Nabi keluar. Kapan Nabi keluar? Nabi keluar kalau ngajar. Yang kedua, Nabi keluar kalau mau sholat jamaah. Makanya mereka tuh suka pada duduk nungguin kapan? Waktu sholat datang. Bahkan kagak sering yang namanya tuh si tukang azan Sayyidina Bilal digebah mulu sama sahabat. Tahu digebah? Bilal, azan apa? Kata sahabat begitu. Bilal, azan apa? Kata Bilal, ya ntar nunggu waktu sholat, kagak bisa azan-azan aja. Kata Bilal. Emang apa sahabat pada ngegebah Bilal buat azan? Gak taunya pengen buru-buru ngelihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau keluar waktu sholat ditungguin. Beliau ibarat nganten kan begitu, ditungguin. Besan udah pada datang di depan, penghulu udah pada datang di depan, rombongan udah pada datang di depan, relak nahan lapar, kagak makan, gara-gara nungguin nganten. Padahal kita udah ngelirik aja itu semua, udah gede-gede itu, aduh, mana nih nganten kayak keluar-keluar. Gara-gara nungguin nganten mah ditungguin. Kedua, nganten mah orang kalau jadi nganten apa aja ada. Orang kalau lagi pesta apa aja, buah ada, kue ada, kue undi, kue pepek, kue lapis ada semua. Lagi lempangan pesta doang, kalau lagi nggak pesta mah tuh kue undi nggak keluar, kue cucur doang yang ada. Dan kue cucur sama kue jeko kampung, tau jeko kampung? Apa namanya? Yang bulat kue cincin. Jeko itu, jeko kampung. Kue cincin dong sama kue cucur, kue pepek, kue unti kagak keluar. Kalau yang namanya lagi nganten mah ada keluar, makanan apa aja komplit keluar. Yang sop ya ada, yang sate ya ada, yang krecek ya ada. Ampe gado-gado, ampe segala kerupuk-kerupukan ada. Ampe mau ada bakso, mau ada yang apa itu namanya soto ada. Mau ada minum es, mau minum kopi ada. Itu adanya kapan? Lagi arus, lagi biasa, lagi pesta. Nabi mah versi komplit. Beliau mah apa aja ada. Beliau mah Nabi mah versi komplit. Mukjizatnya juga semua mukjizat Anbiya ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa katanya bisa nyembuhin orang buta, orang picek. Orang picek tuh orang picek. Iya, yang matanya dua-duanya nggak ngeliat. Hah? Apa? Iya, yang matanya dua-duanya nggak ngeliat. Kan orang picek ya namanya ya. Iya, dua-duanya nggak ngeliat ya, mak ngeliatnya sebelah doang. Dua-duanya nggak ngeliat. Orang picek itu disembuhin sama Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa sekali poles orang picek langsung sembuh. Lah Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Lihatin Sayyidina Qatadah, sahabat Qatadah lagi perang, matanya copot. Apa namanya, bola matanya copot, ditenteng-tenteng. Ditenteng-tenteng kayak Nabi, ya Rasulullah, tolong balikin mata saya ya Rasul. Nah, pada zaman dulu belum ada dokter.
belum ada operasi. Sama Nabi Muhammad diambil bola matanya, dimasukin, langsung sembuh lagi Sayyidina Khadijah. Nabi Muhammad versi komplit. Apaan lagi coba mukjizat nabi-nabi yang lain? Oh, Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Nabi jangan sama binatang, sampai benda mati bisa ngomong. Nabi lagi jalan direwetkan ke pegunungan, ke lereng gunung, lalu kemudian Nabi mendengarkan suara Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi cilak-cilak. Apa? Tengok. Di orang mana ini yang ngomong? Jalan lagi Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi tengok lagi. Nggak ada orang. Apa mending kan? Kalau kita kabur itu nggak ada orang. Langsung pas Nabi nengok ke belakang, ke batu, nggak taunya batu yang ngucapin salam sama Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi lagi khutbah Nabi, tiba-tiba ada suara orang ngegeriang nangis. Nabi cariin sahabat, nggak ada yang nangis. Nengok ke sahabat, nggak ada yang nangis. Nabi nengok, nggak taunya yang nangis adalah batang korma. Batang korma nangis. Kenapa dia nangis? Ditanya sama Nabi, kenapa engkau nangis? Kata dia, ya Rasulullah, dulu aku kau jadikan mimbar. Ketika itu mimbarnya diganti, batang kormanya udah nggak dipakai lagi, dibikinin yang bagusan. Itu batang korma nangis, kedengeran sama Nabi. Kata Nabi, engkau akan bersamaku nanti di surganya Allah Ta'ala. Nabi bukan ngomong sama hewan lagi, bukan ngomong sama jin lagi, bahkan Nabi bisa ngomong sama benda mati. Lebih hebat Nabi daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menguasai jin, Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, memimpin pasukan jin. Dan Nabi Muhammad liangannya jin, iblis pernah ditangkap sama Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW menangkap seorang jin, biangan jin, iblis disebutnya. Iblis pernah ditangkap sama Nabi, diikat sama Nabi. Kata Nabi, kalau aku tidak menghargai Nabi Sulaiman, aku akan jadikan mainan anak-anak kecil besok pagi. Kata Nabi. Ditangkap, diikat. Iblis, si iblis ditangkap sama Nabi. Kata Nabi, kalau aku nggak menghargai Nabi Sulaiman, kamu akan aku biarkan dan kamu akan jadi mainan anak-anak kecil. Sama Nabi dilepasin. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi makanya ada ulama ngajarin sholawat itu as-salatu wassalamu ala arsyir rasul. Salawat ya Allah, semoga engkau lewati salawat dan salam atas pengantinnya para rasul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengantin. Yang ketiga, nganten gimana sih? Kalau nganten itu namanya nganten baru, beliau mah selalu romantis. Beda sama laki kita. Kalau laki kita romantis, kalau lagi pengantin baru 2 minggu doang. Kesononya, waduh luar biasa. Memang ada laki kayak duren, luarnya mah jalanan, padahal mah dalamnya mah sayang. Dalamnya mah sayang, cuman luarnya kayak duren. Kalau ngomong nyakitin banget ya. Iya, laki kalau ngomong nyakitin, padahal mah sayang. Ada modelnya macamnya begitu. Kayak ibu-ibu juga kan begitu ya. Ibu-ibu juga ada yang sayang sama laki, cuman mukanya rada tentus saja. Paling kalau udah tanggal segini nih, udah pertengahan bulan nih. Kan ibu-ibu berseri-serinya kan kalau awal bulan. Ya kalau awal bulan mama cakep banget nawarin lakinya, bang mau ngopi, enak banget. Cuman gitu. Iya, pada awal bulan, tengah bulan aja nawarinnya hilang, tinggal kopinya doang, ngopi, gitu. Kita selalu meletak, kopi. Akhir bulan dia aja pakai tanya, udah jangan.
Nah, jangan pakai tanya. Lakinya kadang nanya, habis kena semprot. Neng, lu nggak ada kopi? Apa yang mau direbus? Kopi udah pernah habis juga. Ples udah kosong, bang ples. Ya kata ples udah kosong. Bang, kecap semua saus udah terbalik. Sampo udah dicampur air bang, sampo udah dikocok pakai air, sampo. Pakai minta kopi lagi. Pedes banget tapi padahalnya mah sayang. Padahal sayang. Perempuan kan ada yang begitu juga. Tahu lakinya mah punya darah tinggi. Lempengan pulang maulid, ada majelis maulid, ada yang bawain daging, ada yang bawain sate. Lakinya minta makan, Neng, tadi kayaknya ada sate. Ya bentar saya siapin bang. Dia siapin mah nasi putih apa sayur bening doang. Air putih disuguhin, kata lakinya begini, wah Neng, kok tadi perasaan ada sate itu sama daging, tapi dibawainnya nasi putih sama sayur bening. Ini sekarang saya tanya, ibu kalau begitu sama laki itu namanya ibu sayang apakah gak sama laki? Sayang, emang tahu lakinya punya darah tinggi. Iya, kalau yang adem mah nih, kalau pengantin baru nyautinnya, sayang, kamu kan darah tinggi, nggak boleh makan daging ya. Itu kalau pengantin baru. Kalau udah punya anak 4 beda lagi. Mak, oh ini kagak ada lauknya, ini tadi perasaan ada daging sama sate. Emang mau mampus makan di luar. Saya galaknya, padahal mah sayang. Pengen rada ketus doang. Maka iya, kadang ada yang begitu modelnya, laki rada ketus tapi padahal sayang, bini rada ketus tapi padahal sayang. Kalau Nabi mah enggak, Nabi mah kayak pengantin, selalu yang namanya romantis sama bininya. Beliau mah manggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah merona. Nggak pakai blush on kagak. Sena Aisyah mah nih pipinya merah tanpa blush on, kulitnya putih bening, pipinya merah. Dipanggil ya Humairah, romantis apa enggak? Tapi ini hadis nih jangan diteleng-meleng, jangan. Kadang laki ya emang dasar biar kayak Nabi romantis, ngaji salah ustad. Akhirnya nih hadis melek-melek jatuhnya. Bininya mana udah hitam banget kayak tabunan. Iya, bininya kulitnya usik banget. Dipanggil, wahai biniku yang pipinya merah-merahan. Habis bininya marah. Siapa yang ke Humairah, siapa hadir? Maksudnya laki itu sunnah muji istri. Cantik, wahai istriku yang paling foto banget, yang emang tum merejane. Muji ama bini, muji ama gitu bini gue. Cuma laki doang, kadang mau perempuan juga sama. Ibu-ibu juga kadang lupa suka muji laki, bener. Nih pulang ngaji nih, ntar puji lakinya, biar petet-petet juga itu laki kita. Dia sumbang dia pala jadi kaki jadi kepala buat ngidupin kita, buat ngidupin anak kita. Dia rela pergi malam, pulang malam buat nyari nafkah buat kita. Hargain dong. Puji sekali-sekali. Ntar pulang dari sini, ya ntar malam berbisik di kuping lakinya, ayah, mama sayang banget sama ayah. Iya, cobain sekali-sekali ya. Apa kebalikan? Jangan-jangan ibu yang gak pernah dipuji sama laki. Iya katanya boro-boro saya mau puji sama laki saya kalau puji saya hujan, ya hujan. Sekalinya lakinya habis ngaji, pulang ngaji diajarin, Pak, ntar pulang berbisik sama bini, bilang sayang, cinta sama bini. Begitu malam dia bisikin, mama, papa sayang banget sama mama.
Saya yakin itu ibu malamnya kagak bisa tidur. Kebayang-bayang. Aki-aki ngapa tumben-tumbenan begini ya? Iya, pengen ngabisin kayaknya namanya gitu. Ya Allah, salah lagi aja. Udah jam 11 lewat, mohon maaf, kita jahadan Allah wa lakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.